Apa jadinya jika api dendam tak lagi bisa dibendung, dan rudal menjadi bahasa balasan di langit Timur Tengah? Adakah tempat aman ketika langit pun jadi medan perang? Dalam 48 jam terakhir, dunia kembali menoleh ke Yaman. Kelompok bersenjata Houthi, yang selama ini dikenal sebagai bayang-bayang Iran di semenanjung Arabia, melepaskan rudal balistik yang mengarah langsung ke jantung Israel, Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Serangan ini terjadi tak lama setelah Israel menghancurkan satu-satunya pesawat komersial Yemenia Airways yang akan mengangkut jemaah haji dari Sana'a ke Tanah Suci. Siwarduzan Januar this do here, Awal Ledis Yim. Langit Timur Tengah kembali merah, bukan oleh senja, melainkan oleh bara konflik yang tak kunjung padam. Seperti simfoni peperangan yang terus dimainkan tanpa jeda, wilayah yang pernah disebut sebagai buayan peradaban, kini justru menjadi panggung dari pertunjukan paling tragis umat manusia, perang, dendam, dan kehancuran. Eskalasi konflik di wilayah ini telah membawa dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat setempat. Ketegangan yang terus meningkat menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Selain itu, konflik ini juga memicu krisis kemanusiaan yang semakin parah, dengan ribuan orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Kehidupan sehari-hari menjadi semakin sulit, dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan menjadi sangat terbatas. Konflik ini tidak hanya merusak fisik, tetapi juga mental dan emosional masyarakat yang terlibat. Semua berawal dari serangan udara Israel ke Bandara Internasional Sana'a di Yaman. Di sana, berdiri sebuah pesawat tua milik Yemenia Airways. Pesawat terakhir yang tersisa, satu-satunya jalur bagi ribuan warga Yaman untuk memenuhi panggilan suci berhaji ke Tanah Suci. Bukan pesawat militer, bukan pula jet tempur, tapi sebuah pesawat sipil yang sudah lusuh, namun penuh harapan. Namun dalam semalam, pesawat itu tak lagi berbentuk. Hancur berkeping-keping oleh rudal Israel yang diluncurkan dengan dalih keamanan regional. Israel mengklaim telah menargetkan infrastruktur yang dimanfaatkan milisi Houthi untuk keperluan militer. Tapi dunia tahu, yang hancur bukan markas senjata, melainkan harapan. Yang terbakar bukan gudang amunisi, tapi lembaran-lembaran tiket haji dan doa yang tak sempat terbang. Serangan itu bukan sekadar ledakan, melainkan pelecut. Pelecut bagi kelompok Houthi, kelompok yang selama ini berada dalam poros perlawanan bersama Iran, Hezbollah, dan milisi-milisi lain yang menentang dominasi Israel dan Barat di kawasan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, balasan diluncurkan. Langit Tel Aviv malam itu bukan langit biasa. Ia mendadak menjadi panggung dari drama militer yang tak diundang. Rudal balistik diberi nama Palestine II melesat menembus langit malam, mengirim pesan yang tak ditulis dengan kata-kata, tapi dengan daya ledak. Rudal itu tidak hanya mengejutkan sistem pertahanan Iron Dome Israel, ia juga mengejutkan ribuan penonton pertandingan final sepak bola Piala Negara di Stadion Bloomfield. Saat teriakan penonton sedang mencapai klimaks, alarm rudal berbunyi. Dalam hitungan detik, kegembiraan berubah menjadi kepanikan. Presiden Israel Isaac Herzog dievakuasi secara terburu-buru. Pertandingan dihentikan. Stadion jadi tempat perlindungan darurat. Meski militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal itu sebelum mencapai target, tapi maknanya sudah terlalu dalam untuk dihapus. Rudal itu berhasil mengenai jantung psikologis Israel. Bukan hanya rudalnya, tapi pesan bahwa Tel Aviv, yang selama ini dianggap benteng pertahanan paling kokoh, tidak lagi steril dari ancaman. Houthi pun tak menutupi niat mereka. Mereka menyatakan secara terbuka bahwa ini adalah serangan balas dendam. Serangan terhadap pesawat haji bukanlah serangan biasa, dan karena itu, balasannya pun tidak akan biasa. Pernyataan dari juru bicara militer Houthi berbunyi, Israel telah menyerang hak beribadah, maka kami akan menyerang kebanggaan mereka, keamanan dalam negeri. Inilah puncak dari konflik tiga dimensi agama, politik, dan teritori.
Di satu sisi, Israel terus memperluas operasi militernya ke luar wilayahnya, ke Lebanon, Suriah, dan kini Yaman. Di sisi lain, kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Iran makin intens menunjukkan taringnya. Perlu diingat, kelompok Houthi bukan pemain tunggal. Mereka adalah bagian dari jaringan yang lebih luas, apa yang oleh para analis disebut sebagai poros perlawanan. Di dalamnya ada Hezbollah di Lebanon, milisi Hashd al-Sha'abi di Irak, serta IRGC dari Iran. Mereka bergerak dalam satu irama, satu narasi perlawanan terhadap hegemoni Zionis dan Amerika. Dan di tengah-tengah semua itu, Palestina menjadi simbol. Nama Palestina II yang disematkan pada rudal Houthi bukan kebetulan. Itu adalah metafora, bahwa setiap ledakan adalah bagian dari perlawanan untuk Palestina, meski secara geografis mereka berada ratusan kilometer jauhnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek dominonya. Serangan balasan seperti ini bisa dengan mudah memicu eskalasi berantai. Israel yang saat ini tengah sibuk dengan konflik Gaza dan ketegangan di perbatasan Lebanon, kini harus menghadapi ancaman nyata dari selatan, dari Yaman. Dan Yaman sendiri bukan negara yang stabil. Setelah hampir satu dekade perang saudara, rakyatnya hidup dalam krisis kemanusiaan yang nyaris tak tertandingi. Tapi dalam kondisi terpuruk itu, kemampuan Houthi meluncurkan rudal balistik hingga menembus langit Tel Aviv adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Teknologi rudal mereka semakin canggih, dan jaringan logistik mereka masih sangat aktif. Kemungkinan besar didukung penuh oleh Iran. Dunia internasional belum banyak bersuara. Negara-negara Teluk memilih diam. Amerika Serikat hanya mengeluarkan pernyataan klise soal deeskalasi. Tapi di lapangan, asap masih mengepul dan alarm masih berbunyi. Simbolisme dan konsekuensi. Jika perang adalah permainan catur, maka Timur Tengah adalah papan dengan bidak-bidak hidup, bergerak oleh tangan-tangan tak terlihat. Dan di papan ini, tidak ada yang benar-benar menang. Yang ada hanya pihak yang lebih lambat kalah. Serangan rudal Houthi ke Tel Aviv bukan sekadar serangan balasan. Ini adalah pesan simbolik bahwa poros perlawanan yang selama ini dianggap minor, kini telah memiliki keberanian bahkan kemampuan untuk menyentuh titik-titik paling sensitif di jantung pertahanan Israel. Banyak yang lupa bahwa Houthi adalah aktor non-negara. Mereka bukan pemerintahan resmi yang diakui internasional. Namun, rudal mereka bisa menjangkau lebih dari 1.800 km, melintasi langit Arab Saudi, melampaui pertahanan Israel, dan memaksa pemimpin negara untuk dievakuasi dari stadion. Jika sebuah kelompok bersenjata dari negara termiskin di Timur Tengah bisa menciptakan efek sebesar ini, apa yang bisa dilakukan oleh aliansi penuh mereka? Israel kini berada dalam situasi overextension. Satu kaki di Gaza, satu tangan di Lebanon, dan kini matanya harus mengawasi Yaman. Sebuah kondisi strategis yang bahkan negara sekuat Amerika Serikat pun akan kewalahan jika diposisikan di sana. Situasi ini mengingatkan kita pada sindrom perang di banyak front yang menjadi awal kehancuran banyak kekaisaran dalam sejarah. Sementara itu, Houthi tak hanya mengandalkan kekuatan senjata, mereka juga memainkan perang narasi. Media-media yang berafiliasi dengan mereka menayangkan gambar pesawat haji yang hancur. Bukan karena kekuatan visual semata, tapi karena mereka tahu simbol keagamaan adalah alat propaganda paling kuat di Timur Tengah. Pesawat itu menjadi ikon, simbol umat yang ingin berangkat haji namun dibombardir. Ini bukan lagi perang antara militer, tapi antara iman dan intervensi, antara yang merasa diserang secara spiritual dan yang menyerang atas nama keamanan nasional. Dalam propaganda Houthi, mereka tidak menyebut rudal sebagai senjata. Mereka menyebutnya sebagai jawaban terhadap penghinaan. Dan di dunia Arab, penghinaan adalah api yang tak bisa dipadamkan dengan air diplomasi. Ia hanya bisa dibayar dengan balasan. Dan dalam konflik ini, balasan datang dalam bentuk api. Di sisi lain, Israel berada dalam posisi yang dilematis.
Jika mereka membalas terlalu keras ke Yaman, mereka membuka kemungkinan perang regional yang lebih luas. Tapi jika mereka tidak membalas, maka citra kekuatan mereka akan terkikis, sesuatu yang tidak bisa ditoleransi dalam logika pertahanan Israel yang sangat mengandalkan deterrence atau efek jera. Dalam dunia diplomasi bayangan, tidak membalas berarti mengundang lebih banyak serangan. Tapi membalas juga berarti membuka lebih banyak musuh. Israel seperti penari di atas kawat baja, menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan dan risiko memicu perang multinasional. Sementara itu, rakyat sipil seperti biasa menjadi korban tak terlihat. Jemaah haji Yaman yang telah menabung bertahun-tahun kini kehilangan kesempatan suci mereka. Anak-anak di Tel Aviv yang seharusnya bermimpi tentang sepak bola, kini harus belajar mengenali suara sirena dan cara menyelamatkan diri ke bunker. Apa makna keamanan dalam dunia di mana stadion sepak bola bisa berubah jadi zona evakuasi dan pesawat haji bisa berubah jadi puing besi? Tak kalah penting, di mana posisi dunia Islam dalam tragedi ini? Ketika jemaah haji dijadikan korban perang, kemana suara solidaritas internasional? Ketika simbol ibadah dihancurkan oleh rudal, akan dunia tetap membahas ini dalam bahasa netral diplomasi? Antara rudal yang membawa kehancuran dan keyakinan yang membawa harapan, antara langit yang menjadi saksi dendam dan bumi yang menjadi panggung penderitaan. Dan ini belum selesai. Ini mungkin baru awal lalu History Blue. Serangan ke pesawat haji Yemenia Airways bukan sekadar insiden militer. Ia adalah pelanggaran simbolik terhadap nilai-nilai keimanan. Sebab bagi umat muslim, haji bukanlah sekadar perjalanan tahunan. Ia adalah ritual transendental, pengorbanan finansial, emosional, dan spiritual selama bertahun-tahun, demi satu tujuan, menghadap Tuhan. Dan ketika pesawat yang membawa harapan itu dihancurkan di atas tanah kelahiran Nabi, maka yang diruntuhkan bukan hanya badan pesawat, tapi juga martabat spiritual rakyat yang sudah terlalu lama hidup dalam reruntuhan. Bayangkan, seseorang menabung selama 15 tahun, menjual kebun kecilnya, menyekolahkan anaknya hanya sampai kelas 3 demi bisa menunaikan rukun Islam kelima. Dan di detik terakhir, ketika koper telah dikunci, ihram telah dilipat, doa telah disusun, harapan itu dikubur dalam puing-puing aluminium yang hangus. Di dunia yang tak adil, haji bagi warga Yaman bukan hanya ibadah, tapi pelarian dari realitas. Dan kini, bahkan pelarian itu pun dirampas. Dari sisi sosial, tragedi ini bukan sekadar kerusakan logistik. Ini adalah pembunuhan terhadap norma. Sebuah pelanggaran atas garis merah yang bahkan dalam perang sekalipun seharusnya dijaga tempat ibadah, fasilitas kemanusiaan, dan simbol agama. Houthi memanfaatkan pelanggaran ini sebagai senjata moral. Mereka membingkai narasi bahwa serangan balasan bukan hanya reaksi militer, tapi kewajiban kehormatan. Maka rudal yang ditembakkan ke Tel Aviv itu bukan hanya benda logam berpemandu GPS. Ia diklaim sebagai wakil kehormatan umang diinjak. Media sosial menjadi ladang baru pertempuran. Cuplikan video pesawat hancur disandingkan dengan tangisan calon jemaah haji. Lalu dilanjutkan dengan tayangan rudal yang lepas dari gurun menuju Israel. Alurnya jelas, penderitaan, pembalasan, penebusan. Dan publik, khususnya di dunia Arab, mulai terbelah. Sebagian melihat ini sebagai bentuk keberanian ruh dari poros perlawanan. Sebagian lain melihatnya sebagai langkah berbahaya yang membuka front lebih besar dan memperpanjang penderitaan rakyat Yaman sendiri. Tapi satu hal yang tak bisa dipungkiri, dukungan moral terhadap Palestina kini bersalin rupa menjadi perlawanan teknis yang terorganisir. Bukan lagi sekadar spanduk dan demonstrasi. Kini, ia berbicara dalam bahasa rudal, drone, dan sistem navigasi. Israel di sisi lain tengah dihantui oleh satu dilema, apakah solidaritas terhadap Yaman akan menjadi tren baru yang menyulitkan mereka secara diplomatik?
Sebab selama ini, Yaman dianggap terlalu jauh dari peta konflik Israel-Palestina. Tapi kini, garis front itu bergeser dari Gaza ke Sanaa, dari Sungai Yordan ke Laut Merah. Di level yang lebih tinggi, Iran tentu tak akan tinggal diam. Meski belum mengakui peran langsung, para analis militer sepakat bahwa kemampuan rudal Houthi adalah hasil latihan, logistik, dan teknis yang kuat. Dan semua jari menunjuk pada Teheran. Kini, pertanyaan yang menghantui para pemimpin kawasan adalah, jika satu kelompok Houthi bisa menciptakan kepanikan nasional di Israel, apa yang bisa terjadi jika mereka bertindak bersama Hezbollah dan milisi Irak dalam waktu bersamaan? Sebuah serangan dari 3 titik utara dari Lebanon Barat, dari Gaza, dan selatan dari Yaman bisa membentuk 3 serangkai tekanan yang membuat Iron Dome kewalahan dan mengoyak keyakinan rakyat Israel terhadap kekuatan militernya sendiri. Israel selama ini menggenggam superioritas udara dan narasi pertahanan diri. Tapi sekarang bayangan bahwa lawan-lawannya bisa menyentuh tanahnya secara langsung mulai menimbulkan gejolak psikologis kolektif. Ketakutan bukan lagi soal jika, tapi kapan dan dari mana. Sementara itu, rakyat sipil di seluruh kawasan hanya bisa menatap langit. Karena mereka tahu ketika diplomasi macet dan senjata berbicara, langitlah yang pertama kali berubah warna. Langit Tel Aviv kini tak lagi hanya langit urban. Ia menjadi kanvas baru, tempat ditulisnya ulang peta konflik Timur Tengah. Dan pesawat haji yang hancur itu barangkali akan dikenang bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai pemicu. Pemicu bagi satu gelombang baru, gelombang pembalasan yang diklaim sebagai bentuk pengabdian. Di setiap konflik, ada hal-hal yang lebih mematikan daripada senjata rasa terhina, harga diri yang diinjak, dan luka sejarah yang tak pernah sembuh. Dan dalam sejarah Timur Tengah, penghinaan bukan sekadar urusan personal. Ia adalah bara yang diwariskan lintas generasi. Rakyat Yaman yang sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan, terkepung embargo, dan kekurangan akses kesehatan, tak pernah berharap menjadi bagian dari teater perang Israel. Mereka sibuk bertahan hidup, memompa air dari sumur kering, mengobati anak-anak dengan herbal, dan menanam harapan dari reruntuhan. Tapi ketika satu-satunya pesawat yang mereka miliki, pesawat sipil bukan jet tempur, dihancurkan oleh rudal militer, maka batas sabar pun retak. Bagi warga Yaman, serangan itu bukan hanya penghancuran benda, melainkan penghinaan terhadap keberadaan. Seolah dunia sedang berkata kalian terlalu kecil untuk berharap, terlalu miskin untuk bermimpi, terlalu lemah untuk melawan. Dan seperti sejarah yang terus mengulang dirinya dalam bentuk baru, penghinaan semacam ini tidak tenggelam. Ia membentuk narasi perlawanan yang tak bisa dihentikan hanya dengan gencatan senjata. Sebab yang dilawan bukan hanya musuh, tapi rasa rendah diri yang sudah terlalu lama dipupuk. Inilah yang membedakan perang modern di Timur Tengah. Ia bukan hanya soal geopolitik dan strategi militer, tapi juga tentang pertaruhan harga diri yang dibungkus dalam baju agama dan identitas. Dan ketika harga diri itu dilukai di tempat paling sakral, ibadah haji, maka balasannya pun akan bersifat sakral. Houthi menyadari betul bagaimana membentuk narasi ini. Mereka tahu ketika rudal mereka diberi nama Palestine II, mereka tidak hanya mengirim senjata, tapi juga pesan yang melewati batas politik. Kami jauh, tapi kami tidak diam. Kami miskin, tapi kami masih punya peluru. Kami terhina, tapi kami tidak akan diam, dipermalukan. Ini adalah politik simbol dan psikologi publik. Di dunia Arab, simbol jauh lebih kuat dari angka. Sebuah nama, sebuah lokasi, atau bahkan sebuah suara azan yang terputus bisa lembabar emosi daripada statistik jumlah korban. Dan Israel, meski unggul dalam hal teknologi militer, sedang menghadapi krisis simbol. Mereka tak lagi terlihat sekuat dahulu.
Ketika rudal bisa melintasi 2000 km dan membuat presiden dievakuasi dari stadion, maka persepsi invulnerabilitas itu mulai retak. Bukan karena kerusakan fisik, tapi karena keretakan dalam rasa aman. Inilah medan baru konflik, bukan medan perang, tapi medan persepsi, di mana yang dikalahkan bukan tank, tapi keyakinan publik terhadap siapa yang benar dan siapa yang menyerang terlalu jauh. Jangan lupa, this is wilayah geografi, yaitu resya memori. Memori tentang pembantaian, tentang pengkhianatan, tentang kesepakatan internasional yang dilanggar, tentang embargo yang menyesakkan, dan tentang janji-janji barat yang tak pernah ditepati. Setiap peristiwa baru, seperti serangan ke pesawat haji, akan langsung dimasukkan ke dalam katalog luka kolektif itu. Luka-luka ini tak pernah sembuh karena tak pernah diobati. Yang ada hanya penundaan rasa sakit. Dan ketika rasa sakit itu memuncak, ia akan melahirkan satu hal yang paling berbahaya di dunia, perlawanan yang dilandasi kemarahan suci. Dunia kini menyaksikan babak baru di panggung lama dan para pemainnya tetap sama. Israel, kelompok perlawanan, Iran, dan diam-diam Arab Saudi. Namun perannya sedikit berubah. Arab Saudi kini menjadi tuan rumah diplomasi damai, sementara Houthi, musuh lamanya di Perang Saudara, justru menjadi aktor yang membalas Israel dengan senjata. Ironi yang menyakitkan, sebab di satu sisi, Saudi ingin memperbaiki hubungan dengan Israel demi stabilitas ekonomi regional. Tapi di sisi lain, rakyat Arab menyaksikan kelompok yang disebut teroris oleh Saudi, kini disebut pembela Palestina oleh rakyat jelata. Narasi pun kabur, batas menjadi kabur. Yang dulunya jelas siapa lawan, siapa kawan, kini menjadi bayangan kabur dalam kabut diplomasi dan ledakan-ledakan balasan. Dan seperti badai pasir yang muncul dari gurun, konflik ini semakin membesar, menyelimuti wilayah lain dengan abu kebingungan. Jika dulu perang bisa ditandai dengan deklarasi resmi, kini perang bisa dimulai dengan satu rudal, satu video, atau satu foto pesawat hancur. Maka pertanyaan yang kini bergema bukan hanya dari ruang-ruang redaksi, tapi dari masjid-masjid kecil di Yaman hingga ruang keluarga di Tel Aviv. Sampai kapan tempat suci dijadikan titik bidik? Sampai kapan ibadah dijadikan collateral damage? Dan apakah benar ini masih tentang tanah dan roket? Atau sudah berubah menjadi tentang kehormatan dan dendam spiritual?